Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitaballah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kuliah subuh yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali. Kita masih mengkaji kitab Riyadhus Shalihin bab kejujuran, ya. Hadis yang ke-54. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqon wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sadaqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa ke surga. Wa innar rajula la yasaduqu hatta yuktaba indallahi siddiqon. Orang yang jujur akan selalu bertindak jujur sampai kemudian dia ditulis di sisi Allah sebagai orang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kedustaan itu membawa kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya keburukan itu membawa ke neraka. Wa innal rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seorang pendusta akan selalu berdusta hingga dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Jamaah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi, hendaklah kalian selalu berkata jujur. Jadi dimulai dengan satu himbauan untuk berkata jujur, untuk berbuat jujur. yakni senantiasa kalian berlaku jujurlah. Ya, kita mengetahui bahwa jujur itu utalah kesesuaian berita dengan kenyataan, kesesuaian berita dengan realitas. Mutabikatul khabiri lil waqi, yakni kesesuaian berita dengan realitas yang ada.
Sudah dijelaskan di pada hadis yang sebelumnya bahwa kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Ya, meskipun kemudian di awal itu ada satu peristiwa yang kemudian mungkin orang jujur itu merasa terhimpit, ya, merasa ada keterbatasan seperti hadis Ka'ab bin Malik yang kemudian ketika tidak ikut berangkat berperang, ya, karena tidak punya alasan, tetapi dia tidak kemudian berbohong untuk sekedar selamat, ya, dia tetap berkata jujur, ya, bahwa saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya alasan apa-apa, saya tidak bisa ikut berperang. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW menangguhkan taubatnya diterima sampai akhirnya Allah menurunkan kitabnya, bahwa menurunkan ayatnya bahwa taubat mereka bertiga itu diterima, dan itu merupakan satu kabar yang sangat gembira. Jadi kejujuran itu adalah akan mendapatkan kesudahan yang baik. Sementara orang-orang yang berdusta mungkin saat pertama kali dia akan mendapat keuntungan, tetapi nanti di kemudian hari, ya, dan lebih khusus nanti di akhirat dia akan mendapatkan kecelakaan dan sesuatu yang tidak diinginkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kebohongan itu menyelamatkan, ya. Jadi karena mengapa terlambat kamu, ya, karena begini, tapi dia bohong, mungkin menyelamatkan. Tetapi yang lebih benar, ya, adalah kejujuran itu akan menjadikan seseorang itu lebih selamat, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa kejujuran itu bisa kita lakukan baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Berita yang disampaikan dengan lisan itu disebut perkataan, sedangkan berita yang disampaikan dengan perbuatan itu disebut yang disampaikan dengan anggota badan itu disebut perbuatan. Baik kenyataan perkataan maupun kenyataan perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang kenyataan yang ada, maka itulah kejujuran. Jadi kejujuran itu harus dilakukan baik dengan perkataan maupun perbuatan. Ya, kita mengetahui bahwa seorang dikatakan berbohong jika perbuatannya itu bertentangan dengan apa yang ada di hatinya. Perkataannya tidak bersesuaian dengan apa yang ada di hatinya. Misalnya seorang munafik, ya, dia berbohong karena dia menampakkan kepada manusia bahwa dia itu seperti orang beriman. Dia ikut mendirikan sholat, ya, dia ikut sholatnya berjamaah, dia ikut berpuasa, ya, sedekah, ya, dia tampak sebagai orang yang soleh, padahal sebenarnya dia mempunyai karakter sifat yang berbeda dengan kenyataannya. Maka seorang munafik itu disebut orang yang tidak jujur, orang yang kadzib, yang berbohong. Amal perbuatan yang lahir tidak karena dorongan dalam batin itu disebut dusta, ya. Oleh karena itu kita katakan bahwa kejujuran itu bisa dengan lisan maupun dengan perbuatan, ya. Jika terjadi kesesuaian antara berita dengan kenyataan, maka disebut jujur, ya. Kalau berita yang disampaikan itu dengan lisan, maka jujur dalam perkataan. Sementara bila disampaikan jujur dalam amal perbuatannya, maka itu jujur dalam perbuatan. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan alaikum bisidqi, yakni
hendaklah kalian berlaku jujur, dan akhir dari kejujuran itu adalah satu kebahagiaan. Ya, baginda Rasulullah SAW melanjutkan bahwa as-sidqa yahdi ilal bir, ya, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawa kepada surga, ya, albir, ya. Jadi inna sidqa yahdi ilal bir. Albir itu adalah kebaikan secara umum, kebaikan yang banyak. Ya, sehingga ini Allah mengambil salah satu namanya sebagai albir, yaitu yang banyak memberikan kebaikan, ya. Albir itu banyak memberikan kebaikan. Kebaikan merupakan muara akhir dari kejujuran, ya. Seseorang yang berbuat baik maka kemudian dia akan selalu berkata jujur, ya, berbuat kejujuran, dan orang yang baik itu akan mengantarkannya ke dalam surga yang merupakan tujuan, ya, dan akhir dari semua harapan. Ya, kita insya Allah nanti harapannya adalah kita bertemu dengan orang-orang soleh, ada di surga, ya, sampai kemudian mendapatkan kenikmatan, kita dapat melihat kenikmatan yang luar biasa di dalam surga, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu manusia diperintahkan agar meminta kepada Allah, ya, untuk dimasukkan ke dalam surga dan berlindung dari neraka, sebagaimana kita doa yang biasa kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan, ya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat itu nanti akan bermuara, ya, di dalam surga, dan kita terhindar dari api neraka. Itulah dari muara dari akhir dari sebuah kejujuran, ya. Jadi dengan jujur itu diharapkan, ya, akan membawa kepada kebenaran, dan itu nanti muaranya adalah surga, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa barang siapa yang dijauhkan dari neraka, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia memperoleh sebuah kemenangan, ya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi apa-apa yang merupakan hiasan di dunia ini, ya, baik dari harta, dari perniagaan, dari anak-anak, dari kehidupan yang serba menggiurkan, itu adalah kesenangan yang memperdaya saja, dan itu tidak abadi. Tetapi yang lebih abadi adalah dia dimasukkan ke dalam surga, dihindarkan dari neraka. Sehingga pada ayat Ali Imran, ya, itu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia mendapatkan kemenangan yang besar. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Oleh karena itu, ya, mari, ya, kita mencari dunia itu, ya, jangan sampai kemudian kita melalaikan akhirat. Karena kesenangan dunia itu memperdaya, ya, dan itu sifatnya fana semata, tidak akan abadi. Kesenangan kita, ya, kenikmatan terhadap dunia itu sifatnya memperdaya, ya, memperdaya, tidak abadi, dan nanti akan hilang. Tetapi kenikmatan yang sesungguhnya adalah kenikmatan nanti di akhirat. Kita masih punya harapan, ya. Mungkin ada yang orang yang bekerja kok
wis ket biyen bekerja kok ya mingkoyo ngene wae. Itulah kebaikan di dalamnya. Karena apa? Allah akan membatasi kenikmatan di dunia ini dan akan memberikannya kenikmatan itu lebih banyak di akhirat. Jadi jangan terlalu bersedih dengan kenikmatan dunia yang mungkin tidak didapatkan. Ya, dunia itu nanti akan ditinggalkan. Biarkan dunia berlalu ya seperti ini saja. Alhamdulillah kita bersyukur ya, bersyukur dengan keadaan yang masing-masing kita rasakan ini. Kita masih bisa berangkat sholat berjamaah, masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang lebih mengutamakan tentang kebahagiaan yang abadi, bukan sekedar kebahagiaan yang memperdaya. Kebahagiaan abadi yang mana? Yaitu kebahagiaan nanti yang akan kita peroleh di akhirat kelak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan. Atau kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah juga menyampaikan, wala yazalur rajula yasaduku wa yatakharras sadaqa hatta yuktaba indallahi siddiqon. Seseorang yang jujur itu akan selalu bertindak jujur sampai kemudian dia ditulis di sisi Allah sebagai siddiqon, sebagai orang yang jujur. Orang jujur, jadi sudah ada labelnya sebagai orang jujur. Wah, nek kae wong jujur. Ya, orang label orang jujur, ya predikat orang jujur ini menempati derajat yang tinggi bagi manusia, ya, di bawah nabi, bahkan kemudian kedudukannya ya itu bersama-sama dengan nabi nanti di akhirat. Ya, Allah menggambarkan dalam salah satu ayatnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-sholihin. Ya. Jadi di sini dikatakan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, maka mereka itu nanti akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Yaitu para nabi, ya. Kemudian para pecinta kebenaran, siddiqon itu adalah orang-orang yang cinta kebenaran, ya, yang selalu berbuat jujur. Orang-orang yang kemudian yang mati syahid, minas syuhada was sholihin, dan juga orang-orang yang soleh. Mereka itulah adalah teman yang sebaik-baiknya teman itu adalah mereka. Jadi nanti orang-orang yang siddiqon, orang-orang yang berlaku jujur itu nanti akan dalam majelis yang sama dan dalam level yang sama, tempat yang sama, nanti bersama-sama dengan orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan. Ya, siapa? Yaitu dari para nabi, kemudian orang-orang siddiq, orang-orang yang kemudian syuhada, kemudian orang-orang yang soleh. Jadi mereka adalah orang-orang yang saling berteman, ya, di dalam surga nanti kelak. Orang senantiasa akan berkata jujur, akan dicatat sebagai orang jujur, siddiqon, ya. Dan ini siddiqon ini hanya akan diperoleh oleh orang-orang tertentu saja. Nah, tidak semua orang akan mendapatkan predikat siddiqon ini. Hanya orang-orang tertentu saja yang akan mendapatkan gelar siddiqon ini. Ya, derajat kejujuran ini bisa diperoleh oleh siapa saja, asalkan dia menyampaikan sesuatu yang benar sesuai dengan kenyataannya, berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan apa yang ada di hatinya, baik di kalangan anak kecil, orang-orang dewasa, ya, seorang laki-laki maupun perempuan, ya, itu akan memperoleh derajat siddiqon ini kalau dia sebagai orang-orang yang pecinta kebenaran, ya. Jadi misalnya bahkan
pada ayat yang mengisahkan tentang Nabi Isa ya alaihissalam, dikatakan bahwa ketika kelahiran Nabi Isa itu kan, loh ini orang di bapak kok iso metu anak, ya metu anak ini adalah pezina ya. Ya itu kemudian oleh Allah dijelaskan ya, mal masihu ibnu Maryam illa rasulan qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun ya. Dan Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah berlalu, rasul-rasul sebelumnya, dan ibunya itu berpegang teguh pada kebenaran, siddiqah ya. Jadi ibu ya Nabi Isa alaihissalam itu juga diberi predikat ya siddiqah ya, orang-orang yang cinta kebenaran ya. Jadi kebenaran itu bisa diperoleh dia laki-laki perempuan dalam proses apa saja, profesi apa saja ya, baik kecil maupun besar, semua bisa memperoleh gelar siddiqon ini ya. Ada sahabat yang kemudian mendapatkan gelar As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya, Abdullah bin Utsman bin Abu Quhafah ya. Dia langsung beriman ketika diajak oleh Rasulullah SAW masuk Islam, karena sudah dikenal ya tentang perilaku jujur oleh Rasulullah ini. Kemudian langsung Abu Bakar langsung membenarkan apa yang diberitakan oleh beliau. Maka kemudian sejak saat itu sudah dikenal pula Abu Bakar sebagai orang yang berlaku benar, siddiqun ya. Kemudian lebih lagi yaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj ya. Jadi ketika awal-awal Islam ya berkembang, kemudian peristiwa Isra Mi'raj itu kan sesuatu yang luar biasa. Dalam satu hari satu malam itu kok bisa dari Mekah ke mana itu Palestina ya, dari Palestina kemudian naik ke Sidratul Muntaha hanya ditempuh dalam satu malam. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian orang heboh sampai kemudian datang kepada Abu Bakar. Nah kemudian bagaimana Abu Bakar, tanggapan Abu Bakar ya, apa yang dikatakan oleh temanmu itu bagaimana ya? Kemudian Abu Bakar mengatakan ma qala ya, madza qala innahu kadza wa kadza, sesungguhnya dia berkata seperti ini dan seperti ini ya. Innahu kana qad qala dzalika faqad sadaq. Tetapi kemudian yang dikatakan oleh Abu Bakar ketika dia Muhammad SAW yang berkata ini dan itu, maka sungguh benar. Maka sejak itu kemudian Abu Bakar diberi gelar ya As-Siddiq ya. Jadi orang yang pertama kali membenarkan berita tentang peristiwa Isra Mi'raj, yaitu sesuatu yang perlu untuk kemudian dikatakan ketika pada waktu itu orang tidak mempercayai, tetapi dengan keyakinan karena sejauh ini tidak pernah Muhammad SAW itu berdusta, maka aku percaya ya, aku percaya terhadap berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Adapun kemudian Rasulullah SAW selanjutnya memerintahkan untuk jangan dusta. Jadi bagaimana agar kita memelihara kebaikan itu, memelihara kejujuran itu, yaitu kita diharapkan ya, dianjurkan ya, diperintahkan untuk tidak berdusta. Wa iyyakum wal kadzab ya, dan aku perintahkan sesungguhnya janganlah kalian berlaku dusta. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kedurhakaan ya. Jadi al-fujur itu adalah keluar dari ketaatan kepada Allah,
dia sehingga bisa menjadi fasik dan melanggar ya perannya serta keluar dari ketaatan menuju kepada kemaksiatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya oleh karena itu ini merupakan satu hal yang diperlukan bahwa kefujuran yaitu kejahatan kadzib tadi itu bisa membawa kepada fujur, yaitu keluar dari ketaatan. Kejahatan yang besar ya. Jadi al-fujur itu bisa merupakan satu kejahatan yang besar, yaitu sampai pada derajat kekafiran. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang yang kafir lagi durhaka. Jadi orang-orang kafir ya, kafaratul itu adalah fujur ya. Jadi kekafiran itu adalah kejahatan yang besar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa nanti orang-orang yang fujur yang jahat ini itu nanti akan mendapatkan tempat ya yang namanya sijin. Kalla innal kitabal fujjari lafi sijin ya. Maka jangan sekali-kali kalian curang. Sesungguhnya kecatatan orang-orang yang durhaka itu benar-benar tersimpan dalam sijin. Jadi karena nanti sudah ditetapkan Allah sebagai kadzib ya, kemudian dia mendapatkan gelar fujur, maka catatannya itu tersimpan dan tidak bisa hilang ya. Kala innal kitabal fujjari lafi sijin wa ma adraka masijin. Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan sijin? Adalah kitabum markum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Wailu yauma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yaitu kitab yang berisi catatan ya. Maka celakalah orang-orang yang mendustakan, yaitu mendustakan terhadap hari pembalasan. Jadi orang-orang yang kadzib tadi itu nanti akan mendapatkan kecelakaan dan catatannya pada sisi Allah Subhanahu wa taala yang namanya sijin, yaitu kitab yang berisi catatan, di mana nanti orang-orang itu akan mendapatkan ganjaran berupa pembalasan yang setimpal dengan keingkarannya, kedustaannya kepada hari akhir. Jadi orang yang dusta itu adalah orang-orang yang tidak percaya pada hari akhir. Mengapa kau berdusta? Ya seperti ini, dodolane semene ngakune semene, ya kulaane semene ngakune semene ya. Dia berkata seperti ini, bohong seperti ini. Karena dia tidak percaya pada hari pembalasan, bahwa apa yang dikatakan itu nanti akan mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dusta itu dia tidak beriman kepada hari pembalasan, dan catatannya itu tersimpan di dalam yang namanya sijin. Wa innal fujjara lafi sijin, dan orang-orang yang durhaka ini benar-benar nanti akan berada wa innal fujjara lafi jahim ya. Orang-orang yang dusta itu nanti benar-benar akan berada di dalam suatu neraka. Berbeda dengan orang-orang yang berlaku baik. Innal abroro lafi naim, sesungguhnya orang-orang yang berlaku baik ya, abror ya, albir itu adalah orang-orang yang benar, pecinta kebenaran. Mereka itu insya Allah adalah benar-benar akan berada di dalam satu surga yang penuh dengan kenikmatan. Innal abroro lafi naim wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang jahat, durhaka ini benar-benar nanti akan masuk ke dalam neraka ya. Wal kadibu yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya perbuatan dusta itu nanti akan membawa kepada kedustaan. Wal fujuro yahdi ilal
ilanar, bahwa sementara nanti kedustaan itu akan mengakibatkan dia masuk ke dalam neraka. Naudzubillahi minha, ya, kita berlindung kepada Allah dari api neraka, ya, dari apa yang diancamkan kepada orang-orang yang kafir, ya. Wa inna rajula layak ziba wa fi ladhin la yazalur rajula yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sesungguhnya pendusta itu akan selalu berkata dusta, akan selalu berbuat dusta sampai kemudian dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Maka mari ya kita membiasakan diri untuk berkata jujur, berlaku benar, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berlaku benar dan mengancam orang-orang yang berlaku kecurangan baik dengan lewat perkataan maupun perbuatan, ya, lewat perkataan diantaranya adalah orang-orang yang suka ngelucu tapi kelucuannya itu berdusta. Jadi ini dihindari orang yang berkata bohong yang tujuannya agar orang tertawa, sekedar tertawa, ya. Ini berbahaya, ya. Jadi Allah melewati Rasulullah SAW itu melarang orang, wailul lilladzina, ya, yuhaddatsu wa yukadzabu liyudhika bihil qaum wailullah. Celakalah orang yang berbicara lalu berdusta agar orang-orang mentertawakannya, maka celakalah dia, ya, celakalah dia. Ini jadi berbahaya orang yang sekedar lelucon, ya, wah aku lak ming guyon. Nah, guyon kok berdusta. Ini berbahaya, ada ancaman. Ada bahkan janji dusta, itu juga merupakan sesuatu yang perlu untuk dihindari. Jangan sampai berjanji tapi kemudian mendustai terhadap apa yang telah diucapkan sebagai janji. Atau bahkan kemudian ada yang namanya sumpah palsu, ya. Jadi sumpah palsu itu di dalam satu pengadilan itu ada orang yang bersumpah tetapi sumpahnya itu palsu. Ini adalah sesuatu yang juga perlu untuk dihindari. Alaikum awal kadzab, ya. Aku perintahkan kepada kalian untuk menghindari yang namanya dusta. Wa iyyakum wal kadzabu, ya. Sesungguhnya hindarilah, ya, perbuatan dusta, karena fainal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal jahim, ya. Wa innal fujura yahdi ilan nar, bahwa sesungguhnya kedustaan itu membawa kepada kejahatan dan kedustaan itu akan membawa kepada neraka. Oleh karena itu, ya, mari kita menghindari sebisa mungkin kepada siapa saja dalam hal apa saja, ya, kita berkata jujur, ya. Kul khairan aul yasmud, kalau tidak bisa berkata jujur lebih baik diam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil manfaat dari hadis ini bahwa kejujuran itu sesuatu yang perlu diusahakan. Jangan sampai baik perkataan maupun perbuatan kita itu menyalahi dari aturan, ya, untuk berkata jujur, berbuat jujur, karena kejujuran itu sesuatu yang baik yang akan mengantarkan kepada kebaikan dan nanti akan bermuara di surga, dan surga itulah tempat kembali yang abadi yang orang akan selalu, ya, mengharapkan, ya, tentang kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang akhir itulah yang kita utamakan, yaitu kehidupan di surga kelak.
Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.